Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani, kelas C 2018, mata kuliah Bioteknologi Farmasi dari kampus Universitas Pancasakti, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya dari kelompok 5 kelas C 2018 mata kuliah Bioteknologi Farmasi Universitas Pancasakti Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Husain, anggota kelompok 5 kelas C 2018 mata kuliah Bioteknologi Farmasi Universitas Pancasakti Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Arlita, kelas C angkatan 2018, mata kuliah Bioteknologi Farmasi dari Universitas Pancasakti Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya anggota dari kelompok 5 kelas C angkatan 2018, mata kuliah Bioteknologi Farmasi dari kampus Universitas Pancasakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hai, anggota dari kelompok 5 kelas C angkatan 2018, mata kuliah Bioteknologi Farmasi dari kampus Universitas Pancasakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Qarisa Mutmainnah dari kelas C angkatan 2018 dari kelompok 5 mata kuliah Bioteknologi Farmasi dari kampus Universitas Pancasakti Makassar. Nama saya Celia Regita, kelas C 2018, mata kuliah Bioteknologi Farmasi dari Universitas Pancasakti Makassar. Apa yang dimaksud dengan antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel B sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma atau hasil fusi dua sel yang berbeda, penghasil sel B limfa dan sel mieloma yang dikultur, bertindak sebagai antigen yang akan menghasilkan antibodi adalah limfa. Fungsi antara lain diagnosis penyakit dan kehamilan. Kegunaan antibodi monoklonal cukup beragam. Para ilmuwan berharap dapat menggunakan antibodi monoklonal dalam pengobatan kanker. Beberapa jenis sel kanker membuat antigen yang berbeda dengan protein yang dibuat oleh sel-sel yang sehat. Dengan teknologi yang ada, dapat dibuat antibodi monoklonal yang hanya menyerang protein dan menyerang sel-sel tanpa mempengaruhi sel-sel yang sehat. Kegunaan antibodi monoklonal lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeteksi kandungan hormon korionik gonadotropin atau HCG dalam urin wanita hamil. Yang kedua, untuk mengikat racun dan menonaktifkannya. Contohnya, racun tetanus dan kelebihan obat digoksin dapat dinonaktifkan oleh antibodi ini. Yang ketiga, mencegah penolakan jaringan terhadap sel hasil transplantasi jaringan sel. Antibodi monoklonal terdapat 4 jenis, yaitu murin, humarik, humanicet, dan fulihuman. Murin murni didapatkan dari tikus, dapat menyebabkan human antimos, antibodi hama, nama akhirnya mobab atau ibritumumab. Humarik gabungan dari visi antibodi human dan Veb antibodi monoklonal tikus, nama akhirnya simab atau rituximab. Jadi tahap pertama untuk pembuatan antibodi monoklonal yang pertama itu imunisasi tikus dan seleksi tikus donor untuk pengembangan sel hibridoma. Tikus diimunisasi dengan antigen tertentu untuk menghasilkan antibodi yang diinginkan. Tikus dimatikan jika titer antibodinya sudah cukup tercapai dalam serum. Kemudian
Limpanya digunakan sebagai sumber sel yang akan digabungkan dengan sel myelorna. Selanjutnya tahap kedua, yaitu tahap penyaringan produksi antibodi tikus. Serum antibodi pada darah tikus itu dinilai setelah beberapa minggu imunisasi. Titer serum antibodi ditentukan dengan berbagai macam teknik seperti enzim link immunosorbent, ESI, atau disebut juga ELISA, dan flow cytometry. Selanjutnya adalah tahap ketiga. Jadi di tahap ketiga ini adalah persiapan sel myeloma. Sel myeloma yang didapat dari tumor limfosit abadi tidak dapat tumbuh jika kekurangan hiposantin guanin fosforibosil transferase dan sel limpa normal masa hidupnya terbalas. Pada tahap keempat yaitu fusi sel myeloma dengan sel imun limpa. Satu sel limpa digunakan dengan sel myeloma yang telah dipersiapkan. Fusi sel ini diselesaikan melalui sentrifugasi sel limpa dan sel myeloma dalam polyethylene glycol, suatu zat yang dapat menggabungkan membran sel. Sel yang berhasil mengalami fusi dapat tumbuh pada medium khusus. Sel itu kemudian didistribusikan ke dalam tempat yang berisi makanan didapat dari cairan peritoneal tikus. Selanjutnya di tahap akhir yaitu di tahap kelima. Jadi pengembangan lebih lanjut cloning sel hibridoma. Kelompok kecil sel hibridoma dapat dikembangkan pada kultur jaringan dengan cara seleksi ikatan antigen atau dikembangkan melalui metode asites tikus. Cloning secara limiting dilution akan memastikan suatu klon itu berhasil. Kultur hibridoma dapat dipertahankan secara in vitro dalam tabung kultur 10-60 mikrogram per mili, dan in vivo pada tikus hidup tumbuh dalam suatu asites tikus. Konsentrasi antibodi dalam serum dan cairan tubuh lain 1-10 mikrogram per mili. Contoh produk antibodi monoklonal yang sudah diproduksi massal yaitu rituximab, trastuzumab, gemtuzumab ozogamicin, alemtuzumab, ibritumumab, tiuxetan. Contoh pengaplikasian antibodi monoklonal yaitu dengan terapi kanker, di mana para ahli bisa membuat antibodi monoklonal yang mampu bereaksi dengan antigen spesifik berbagai jenis sel kanker. Dengan ditemukannya lebih banyak lagi antigen kanker, berarti akan semakin banyak antibodi monoklonal yang bisa digunakan untuk terapi berbagai jenis kanker. Bila antibodi berikatan dengan antigen tumor spesifik yang terdapat di permukaan sel, maka bisa juga menginduksi sel mengalami apoptosis. Rituximab mengikat dua molekul CD20, maka akan memicu sinyal masuk ke dalam sel yang akan menginduksi apoptosis. Bila rituximab berikatan silang dengan antibodi, maka sinyal apoptotik diintensifkan. Ikatan silang ini juga bisa terjadi bila antibodi terikat dengan sel imun lainnya melalui reseptor Fc gamma.